Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua, para pelaku pengadaan di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan Procurement Channel bersama aku Sarif Rahman. Pada video kali ini, izinkan saya berbagi mengenai tema yang sedikit berbeda dari biasanya, tapi tetap di sektor pengadaan barang jasa. Ya, tetap konsisten di lingkup pengadaan barang jasa, baik publik maupun private. Hanya saja tema kali ini adalah terkait dengan manajemen pengarsipan teknik penomoran. Izinkan saya berbagi mengenai sebuah video yang sangat insya Allah berguna buat Anda semuanya, teknik penomoran dokumen pengadaan. Insya Allah belum ada yang pernah mengulas ini di dalam media sosial ya, tapi ini kelihatan seperti hal yang sepele ya, hal yang tidak penting-penting amat, tapi buat saya penting ya. Dan bahkan mungkin buat Anda kalau yang merasa sudah pernah mendapatkan pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan, auditor, mendapat pemeriksaan dari aparat penegak hukum, nomor dan tanggal itu penting, Bapak Ibu. Ya, sehingga penting kiranya buat saya untuk sharing bagaimana sih teknik versi saya ya. Tentunya saya yakin Anda sudah punya versi Anda sendiri, tapi ini adalah sharing dari saya. Anda tinggal download ya formulasi dokumennya di link Google Drive ya, pada deskripsi video gratis, tidak dipungut biaya, Bapak Ibu ya. Tinggal download di link Google Drive pada deskripsi video. Oke. Berikutnya izinkan saya mempromosikan 1 menit ya, salah satu buku terbaru saya yang baru dirilis kemarin ya, beberapa minggu yang lalu, Petunjuk Teknis Praktik Pengadaan Barang dan Jasa. Ya, Anda bisa mendapatkan linknya pada deskripsi video. Berikut pemutaran video promosi petunjuk teknis praktik pengadaan barang jasa. Yang memberikan pedoman dari perencanaan, persiapan, pemilihan, sekaligus dari perencanaan siapa. Buku ini juga memberikan satu materi yang memberikan jalankan mekanisme pengadaan melalui tender seleksi dan penjualan, kemudian juga IPCC, juga pengadaan barang jasa yang dikecualikan dan juga swasta. Juga memberikan panduan bagi Anda yang ingin membuat petunjuk teknis. Pastikan Anda milih. Oke, demikian ya tadi ya. Pastikan Anda memiliki rekan-rekan semua petunjuk teknis praktik pengadaan barang jasa ini ya berguna buat siapapun ya. Sekilas saya ingin tunjukkan daftar isi buku ini ya. Ada bab pendahuluan, latar belakang, manfaat petunjuk teknis. Si buku ini memberikan pedoman bagi instansi yang ingin bikin juknis pengadaan. Nah, di sini ada latar belakang kenapa sih juknis itu penting, manfaatnya buat apa gitu ya. Dan apa sih bedanya organisasi yang bikin juknis dengan yang tidak gitu ya. Tidak cukup dengan peraturan, juknis itu penting, nah, gitu ya. Kemudian landasan-landasan teori dalam juknis ya, teori penyusunan juknis, metode penelitian, personel yang terlibat dalam juknis, seperti itu. Nah, bagian yang ketiga ini hasil penyusunannya. Nah, hasil penyusunannya sekaligus bisa Anda gunakan sebagai belajar bahwa menyusun juknis itu seperti ini loh. Anda tinggal copy paste, Anda tinggal modifikasi apa yang tertuang di buku ini secara komprehensif. Karena juknis yang saya susun ini sangat komprehensif menjahit 3 tahap besar, yaitu perencanaan, pemilihan, dan kontrak dalam satu juknis sekaligus. Kemudian juga mengatur mekanisme-mekanisme yang ada dalam satu buku, yaitu mekanisme tender dan teman-temannya, e-purchasing, kemudian mekanisme pengadaan barang jasa yang dikecualikan, dan swakelola dalam satu buku. Kalau peraturan LKPP Anda lihat terpisah-pisah kan, rekan-rekan ya, dikecualikan terpisah. E-purchasing berbeda lagi per lemnya. Kemudian tender untuk teman-temannya berbeda per lemnya. Ini petunjuk teknis praktik ini sangat efektif dan efisien
buat Anda untuk mempelajari pengadaan barang jasa. Anda bisa gunakan di sektor non pemerintahan, ya. Di dalam di sini ada bab 1 ketentuan umum, ya, kemudian mengatur mengenai sumber daya manusianya, ya. Sumber daya manusia pengadaan ini saya taruh di bagian depan karena bagaimanapun yang menjalankan pengadaan barang dan jasa bukan robot, manusia semuanya. Ya, sehingga ini harus diperhatikan. Jangan kita hanya berbicara uang, uang, uangnya saja, manusianya tidak diperhatikan. Sehingga ini dituangkan, diatur di pertama. Ya, kemudian UKBBJ-nya, setelah manusianya kita ngomong organisasinya. Ya, seperti itu. Kemudian kita mengatur mengenai di sini adalah perencanaan, mulai dari standar dokumen perencanaan, ya, ringkasan prosedur, penanggung jawab, checklist kelengkapan dokumen perencanaan, ya, diatur dalam juknis ini. Kemudian di bagian pelaksanaan, di tahap persiapan, ya, tata cara pengadaan, LPSE, ya, tata cara pengajuan dokumen, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini lengkap di sini, ada e-purchasing dibahas di sini, ada pengadaan barang jasa yang dikecualikan dibahas di sini, ya. Seperti itu rekan-rekan. Oke ya, semoga ini menjadi bagian yang membantu ya buat Anda yang ingin menyusun juknis. Oke, kita ke tema. Teknik penomoran dokumen pengadaan. Pada deskripsi video ada link ya yang nanti Anda tinggal download. Isinya adalah 5 file ini. Ada rekap monitoring nomor tanggal surat ya, kemudian ada jadwal nomor dan tanggal surat PPK dan PP untuk pengadaan langsung, ada nomor tanggal surat PPK via e-purchasing, ada nomor tanggal surat PPK via PWJ dikecualikan pada pengadaan barang jasa pemerintah, ada jadwal nomor tanggal surat PPK via surat perjanjian. Kita lihat satu persatu, ya. Rekan-rekan, bagaimana menentukan membuat penomoran ini? Penomoran ini pada prinsipnya urutan nomornya tidak berdasarkan dokumen. Urutannya berdasarkan nama paketnya. Sehingga pada saat membuat penomoran dan jadwal, yang pertama kali dilakukan adalah menuangkan ke dalam tabel monitoringnya ini. Seperti ini. Nah, seperti di sini. Di dalam file ini, ya Anda bisa bikin file ini dalam sebuah aplikasi sederhana ini ya. Ini saya bikinkan, rekan-rekan semuanya adalah ID-nya. Iya, silahkan eh, Anda bikin aplikasi sederhananya. Di dalam file ini ada 4 sheet, rekap monitoring nomor dan tanggal. Misalkan ada Anda disuruh ya membuat sebuah paket pengadaan langsung baru yang menggunakan SPK. Taruh di sini satu nomor, nomor satu misalkan. Seperti ini, kemudian diketik di sini ya, paket PLA, misalkan seperti itu ya. Pakai PL1 misalkan seperti itu. Nomor kontrak, tanggal kontrak nanti saja. Karena masih baru disuruh kan gitu ya. Ini itu adalah untuk anu ya, baik untuk PPK maupun jasa pengadaan di sini. Satu nomor. Nanti nomor dua juga begitu. Nomor dua, paket PL2 gitu ya, seperti ini. Nomor tiga, paket PL3, misalkan seperti ini. Jadi urutannya tidak berdasarkan dokumen. Ya, sering saya lihat biasanya saya yakin Anda juga mengurutkan dengan nomor dokumen. Saya contohkan ini ya, SPK ya. SPK pengadaan langsung kita lihat yang pengadaan langsung. Nah, ini ya. Ini dikecualikan, sorry. Ini purchasing, ini surat perjanjian, ini pengadaan langsung. Nah, dari sini. Misalkan ini saya contohkan nomor 5, misalkan ya. Nomor urut 5. Berarti ini dokumen nomor 5, gitu ya. Nomor 5 adalah nomor untuk paket tersebut. Ya, dicatat di sini nanti kalau sudah dapat penyedianya nanti dicatat yang pasti adalah dimasukkan ke sini dulu. Kalau sudah ditentukan ini nomor 5, maka semua nomor di sini nomor 5. Gitu ya. Coba perhatikan. Ini ya. Semua nomor di sini nomornya 5, yang membedakan kode hurufnya saja. Seperti ini. Ya. Semua jadi nomor surat itu sama dalam satu paket. Sekali lagi, nomor surat sama dalam satu paket, yang membedakan adalah kode hurufnya. Ini tekniknya. Ya, sehingga nanti kalau kita mau melacak nama paket itu akan sangat mudah. Manakala sudah banyak sekali paket yang harus Anda kerjakan. Ini SPK, ini surat perjanjian. Kemudian ini purchasing, taruh sendiri. Jadi tempatkan sendiri-sendiri ya.
karena kode huruf untuk SPK, pengadaan langsung, surat perjanjian untuk tender seleksi, ya, kemudian pengadaan barang jasa dikecualikan, itu kodenya berbeda, gitu, kodenya berbeda. Sehingga bedakan di sini ya, bedakan di sini. Ya, moga-moga ini sudah dipahami ya. Satu nomor surat untuk satu paket. Kita contohkan di sini yang pengadaan langsung, misalnya ya, misalnya sebuah paket yang dikasih kode 5, berarti semuanya nomor 5. Semuanya nomor 5. Ya, kita rencanakan tanggal-tanggalnya. Ya, kita isi tanggal-tanggal yang memang sudah bisa kita tentukan. Kalau yang belum kita tentukan, ya nanti belum tentukan. Anda lihat, dengan seperti ini kita tinggal mengganti apa? Kita tinggal mengganti nomor dan Romawinya saja, gitu ya. Nomor dan Romawi saja. Misalkan di tempat saya di kerja saya di BMKG itu ada yang ditetapkan sama BMKG-nya itu depannya. Nah, ya makanya depannya PL01, nah, kayak gitu ya. Depannya ditentukan, gitu ya. Seperti ini. Nah, kalau gitu depannya sama semua gitu ya. Jadi ini depannya itu tergantung eh, penomoran untuk pengadaan di tempat Anda itu apa. Nah, itu kalau misalnya di tempat saya itu seperti ini ya kita tinggal ngikutin seperti itu. Nah, tapi yang membedakan di sini yang misalnya dokumen persiapan pengadaan, kode hurufnya DPP-PL. Karena ini pengadaan langsung. Berita acara review persiapan, BA titik review. Dokumen pemilihan, Dokpil 5 UPL 05 undangannya. Ya, kemudian formulir evaluasi penawaran, EVA garing 5. Klarifikasi dan nego garing 5. BHPL garing 5. Seperti itu. Nah, ini belakangnya ini adalah pemilik dokumennya karena ini kan masih PP, ini PPK. Ini PP, pengadaan. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini PP. Ya, pengadaan ini dokumennya pejabat pengadaan. Kalau yang dokumen pejabat pengadaan kan dokumennya PPK. Nah, lanjut lagi laporan hasil. Ini dokumennya PP, LAP-PL. Kemudian formulir identitas penyedia. Ini punyanya PP lagi, FIP, formulir identitas penyedia. Nah, kalau sudah SPPBJ di sini SPBJ. Nah, kemudian ya SPBJ, PPK-PL. Ya, ini kasih tanda ya karena kita penomoran kita bedakan di sini PPK antara pengadaan langsung, tender seleksi ya penunjukan langsung, so, e-processing ya, kok penunjukan langsung e-processing ya dibedakan. Ya, seperti itu. Makanya ada stripnya sini PPKPL ya, seperti itu. Ini dan ini nggak usah dirubah, yang dirubah nanti yang kasih warna merah ini aja gitu ya. Surat perintah pengiriman, kodenya SPP PPKPL. Kemudian BAHP nanti kalau sudah serah terima BAHP-PL, PPKPL, BAST-PL, PPKPL. Kwitansi sudah diatur kalau memang ini kwitansinya yang dibikin adalah PPK lah ya. Kalau kwitansinya sudah bisa disediakan oleh penyedia nggak perlu bikin lagi ya seperti itu. BAP sudah BAP-PL karena ini pengadaan langsung ya gitu ya termasuk BAHPA oleh PPK BAHPA PPKPL seperti itu ya. Kemudian kita lihat lagi yang surat perjanjian. Nah ini surat perjanjian ya. Sorry. Surat perjanjian seperti ini. Contohkan kasih nomor satu. Nah seperti ini ya, kasih nomor satu. Yang membedakan adalah sini ya, ini belum saya ganti ya. Ini kita contohkan ini nomor 5 lah sama dengan di atas ya. Karena di atas ini kasih nomor 5, ini bawah ini 5 semua, 5 5 5 5 semua sama kayak pengadaan langsung tadi begitu di atas yang dikasih nomor ini yang 5. Jadi kalau ini buat bikin aplikasi ini mudah. Ya, ini karena kode hurufnya sama semua. Yang membedakan adalah nomor urutnya ini, nomor urut paket dan Romawinya ini. Romawi berdasarkan waktu ya. Kalau bulan Mei ya bulan 5 kayak seperti itu ya. Dan tahun. Ini ya DPP, ini PPKSP. Ini bedanya karena ini adalah surat perjanjian. Ya, kemudian berita acara review. Ini PP ya. Apa namanya? Berita acara review persiapan. Ya, karena ini sorry, ini bukan PP ya. Misalkan ini adalah Pokja ya. Saya ganti ini Pokja. Seperti ini. Silahkan. Ini ada hukumnya Pokja pemilihan. Kemudian undangan rapat review juga ya. Kemudian berita acara review hasil pemilihan ya. PPK. Berita acara review hasil pemilihan PPK SP. Ini bukan PL. Ini saya ganti ya.
SP, seperti ini. Seperti itu. Nah, ini kemudian dan seterusnya proses pemilihan kita kita ikutkan karena ini adalah penomoran untuk kita anggap penomoran adalah untuk PPK. Kalau yang untuk Pokja silahkan tinggal dibikin model gaya-gaya seperti ini ya. Bedakan berdasarkan gaya huruf. Ini adalah khusus untuk PPK ya. Tinggal kemudian sudah selesai ya berita acara hasil review pemilihan ini kan sudah selesai nih. PPKSP kemudian SWBJ ya. SWBJ 05 PPK SP ya sorry lagi salah PPKSP ya. BPKSP ya, kemudian undang rapat persiapan penandatanganan kontrak ya, UND RPPK. Berita acara persiapan penandatanganan kontrak adalah BA RPPK ya. BPKSP semua di sini ya. Kemudian kontrak surat perjanjiannya adalah kontrak 05 PPKSP. Undangan rapat penyerahan personel ini UND PLP BPKSP. Berita acara penyerahan lokasi dan personel ya, BAPLP, kemudian penyerahan SPP SPMK undangannya UND.PM, kemudian surat perintah pengiriman surat perintah kerja adalah SPMK ya, kemudian ya SPMK dan ini 05 ya, karena depannya 05 ya. Ini ya 05 PPKSP ya. Kemudian ini Pak, kadang ini tanya ini KBB 1 ini apa? Ini kode satker yang ditentukan oleh tempat kerja saya Pak. Di BMKG kalau Balai Besar BMKG Wilayah 1 itu KBB 1. Ini silahkan ditentukan. Kalau ini sudah baku tidak boleh dirubah-rubah. Dari depan sama bagian sini ini ditentukan kalau instansi itu biasanya. Berita acara penyerahan lokasi dan seterusnya ya kan. Di sini ada berita acara persiapan pelaksanaan kontrak RPPK 2. Tadi ada berita acara persiapan penandatanganan kontrak. Kalau ini persiapan pelaksanaan kontrak. Jadi RPPK ada 2 kali ya. Sebelum kontrak dan setelah kontrak dan itu beda. Ya, jangan dicampur-campur. Kalau waktunya bisa 1 kali rapat nggak masalah, tapi dokumennya beda berita acaranya. Dan itu sudah diatur. Dan ini karena sangat mudah apabila dibikin secara digital ya. Kemudian berita acara laporan. Nah, kan ini dokumen-dokumen terkait dengan pengendalian kontrak ya. Nah, ini laporan kemajuan berkala kontrak LKBK kodenya. Ya, ini dan seterusnya ini terus ini pokoknya LKBK 1 ya laporan kemajuan berkala misalkan ini sebulan sekali misalkan rapatnya waktunya selama 8 bulan. Berarti ini nih LKBK 1, LKBK 2 pada bulan kedua, LKBK 3 pada bulan ketiga, LKBK 4 pada bulan keempat, seperti itu ya. Sementara ini nih tetap 1 karena ini nomornya atas. Sorry. Ini tetap 5 gitu ya. Tetap 5 karena kan ini kode paket gitu ya. Nah, ini nomor 5 di sini ya. Dia mengikuti kode paket ya. Bawahnya juga ini kode paket ya. Setiap kali ada rapat kontrak kritis dengan kejadian berkontrak nuan di sini. Kode paketnya tetap sama 05050505 semua. Ya, sementara depannya adalah berapa kali. Termasuk ini pemberian kesempatan ini ya. Ini S titik kes ya seperti ini ya. Kode paketnya 05 ya, seperti ini. Kalau pemberian kesempatan kan bisa 2 kali ya. Kalau yang pertama adalah SKES 01, kesan kedua SKES 02 seperti itu. Nah, ini surat peringatan juga gitu ya. Ini kode paketnya 05 saya ganti 05 ya. 05. Nah, gini ya. Kahar juga gitu ya. Kahar kan sekali saja, masuk kaharnya 2 kali, Pak. Sekali ya, seperti itu. Kemudian pemutusan kontrak seperti ini ya, 05. Jadi sama semua 05 karena nomor paket. Jadi teknik yang saya perkenalkan di sini adalah teknik pengurutan dokumen berdasarkan paket, bukan berdasarkan dokumen itu sendiri. Ya. Kalau biasanya Anda mungkin kan satu nomor ini berurut ya kan. PL 1, 1, 2, 3 berdasarkan nomor dokumen, berdasarkan nama dokumen ini. Kalau saya enggak, ya. Satu paket nomornya sama semua. Yang membedakan adalah hurufnya ini. Hurufnya tetapkan. Silahkan di tempat Anda. Silahkan Anda tetapkan di tempat Anda. Ya, seperti ini ya. Saya contohkan. Termasuk ini ya resume kontrak. Misalkan ini 5, ya PPKSP 5. Ini kwitansi juga PPKSP 5. BAP ya. Ini 5 seperti itu dan seterusnya ya ini biasa terakhir BHPA seperti ini. Oke, ini yang surat perjanjian ya. Yang lain juga kurang lebih sama ya, kurang lebih sama seperti ini ya. Ini e-purchasing.
Ya, misalkan ini ditetapkan nomor satu. Jadi pertama langkah pertama selalu catat dulu di sini. Nomor berapa urutannya? E-purchasing nomor 100. Berarti kalau nomor 100 berarti semua penomoran dokumen terkait e-purchasing paket tersebut sama semua 100 semua. Gitu ya. Kita contohkan di sini ya, nomor satu. Misalkan ini satu semua. Cuma bedanya di sini adalah PPK-nya beda nih, PPK titik PUR, PPK PUR, PPK PUR. Ini semuanya PPK PUR semua. Karena e-purchasing. Ya, untuk membedakan rekan-rekan ya, untuk membedakan bahwa ini adalah pencatatan dokumen PPK untuk e-purchasing seperti itu. Ya, kode hurufnya sama. Ini karena e-purchasing dia langsung dari DPP ya, dokumen persiapan pengadaan. Kok pengadaan langsung ini sorry. Dokumen persiapan pengadaan langsung ya, habis itu langsung rapat persiapan penandatanganan kontrak. Ini jika diperlukan saja ya rekan-rekan ya. Kan bisa saja langsung ke sini ya. Karena e-purchasing sangat simpel ya, tapi kalau nilainya cukup lumayan ya, ini tidak ada salahnya ya rekan-rekan dijalankan ya rapat persiapan penandatanganan kontrak ya gitu, dijalankan aja sebelum kontraknya itu sendiri. Sementara tahap-tahap selanjutnya ini silahkan pakai yang diperlukan saja. Makanya di sini langsung rapat persiapan pelaksanaan kontrak di sini. RPPK 2 ya, berita acara UND dan berita acaranya. Ya, seperti ini. UND sorry ini BA. Nah, seperti ini ya. Kemudian LKBK, LK1, LK2 dan seterusnya. Ini karena nomor satu, yang satu dan seterusnya. Ya, LKBK jadi lapor kemajuan berkala itu diurutkan setiap kegiatannya terus, tapi nomor paketnya tetap sama. Kalau misalkan nomor paketnya satu ya satu terus ini satu kan. Nanti kalau bulan misalkan itu sebulan sekali, nanti bulan kedua lagi nomor kedua yang di sini. Makanya kan ada dua nomor laporan kemajuan berkala ini. Ada dua nomor di sini kan. Ya, seperti itu. Termasuk ada satu kontrak kritis atau penetapan kejadian berkontrak ya sebelum adendum ya. Seperti itu. Ya, kemudian bentakan suatu kesempatan, peringatan, penghentian, pemutusan, ya, serah terima, resume, kontensi kurang lebih cara tekniknya sama. Kalau di atasnya kasih nomor satu, maka bawahnya nomor satu. Kalau lima, lima ini seperti itu, ya. Ini Anda tinggal ganti ini, saya ganti nanti ya. Ini masih ada salah ketik di sini, tidak masalah ya. Tapi saya berharap inti teknik penomorannya Anda memahaminya bahwa penomoran dokumen pengadaan adalah bukan berdasarkan nomor urut dokumen, tapi berdasarkan nomor urut paketnya. Jadi satu paket nomornya sama semua. Yang membedakan kode huruf Romawi dan tahunnya yang membedakan. Ya, seperti itu. Begitu juga dengan pengadaan barang saya dikecualikan seperti ini. Simple ya dengan yang saya dikecualikan PPK KEC ya. PPK KEC seperti ini. Pengadaan itu kan misalkan Anda transaksi dengan full board meeting hotel misalkan atau bayar artis atau bayar lawyer. Nah, ya, seperti itu ya. Pengadaan dikecualikan silakan cek di peraturan LKPP-nya mengenai peraturan LKPP 9 ya. Peraturan LKP nomor 5 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa yang dikecualikan pada pengadaan barang jasa pemerintah. Ya, tekniknya kurang lebih sama bahwa kalau di atasnya dikasih nomor satu, maka penomoran dokumen tersebut satu semua. Ya, kalau di atasnya dua, dua semua. Yang membedakan adalah sekali lagi kode hurufnya. Kode hurufnya. Oke, semoga ini bermanfaat ya teknik penomoran seperti ini ya. Rekan-rekan semuanya Anda tinggal download gratis tekniknya, silahkan Anda manfaatkan. Nanti akan ada bagian-bagian yang kurang konsisten, katanya akan saya perbaiki ya. Nah, Anda tinggal download link Google Drive gratis dan insya Allah ini berguna buat Anda. Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, teknik penomoran dokumen pengadaan bukanlah hal yang sepele. Ya, kalau Anda mengatakan ini hal yang sepele, berarti Anda belum benar-benar pernah terperiksa secara ketat oleh auditor BPK atau oleh aparat penegak hukum. Kalau Anda yang sudah pernah merasakan diperiksa aparat penegak hukum, Anda akan paham kata-kata saya. Bahwa teknik penomoran dokumen pengadaan menjadi sangat penting, rekan-rekan semuanya. Ya, ini adalah salah satu teknik yang saya perkenalkan. Silakan Anda gunakan jika Anda menyetujui. Saya suka dengan cara seperti ini, cara mengingatnya, cara mengecek tracing dokumen pengadaannya mudah. Kalau misalkan satu saat diperiksa, ada paket SPK, kita tinggal cek di sini nantinya. Dicek di rekapnya ini. Nomor berapa paket tersebut. Kan yang membedakan hanya nomor paket. Nama paket, nomor paketnya.
Sedangkan urutan dokumen itu sama semua gitu ya. Kode cara teknik penontonnya sama, yang membedakan itu nomor paketnya aja. Kalau misalkan paket SPK-nya itu paket urutan 100, berarti dia pasti nomornya 100 semuanya yang ada di sini. 100 semuanya yang angka yang di sini, ya. Angka yang ke-5 ini 100 semua, sementara huruf-hurufnya ini sama gitu ya. Yang membedakan cuma cuma itu aja ya. Ya, kemudian yang membedakan lagi apa? Karakteristik PPK-nya. Kalau ini transaksi pengadaan langsung, ini PPK pengadaan langsung. Kalau yang transaksi yang surat perjanjian PPK SP, transaksi yang e-purchasing PPK titik PUR ya. Pengadaan yang dikecualikan PPK titik KIC, seperti itu aja sama Romawi dan 2023 sama. Tapi nomor paketnya satu paket ini kalau di atasnya satu, semua di bawahnya satu semuanya. Ya. Jadi sekali lagi urutannya adalah berdasarkan penomoran paket yang direkap di sini. Tracing-nya dari pengalaman saya, rekan-rekan, tracing-nya akan sangat mudah. Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, sangat mudah. Pada saat kita diperiksa oleh auditor, itu sangat mudah tracing-nya. Ya, rekan-rekan semuanya, manakala ada dokumen belum dibutuhkan, Anda tinggal mengarang ya kode hurufnya saja, sementara nomornya sama. Ya, Anda tinggal mengarang hurufnya aja, sementara nomornya sama. Oke? Semoga ini bisa bermanfaat rekan-rekan semuanya. Ya, ini adalah sharing. Saya sekedar ingin berbagi buat dunia pengadaan barang jasa. Terima kasih, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Terakhir, izinkan saya menyampaikan pesan untuk kita semuanya. Mari kita tingkatkan integritas. Ya, ini pesan buat saya pribadi dan semuanya. Kita tingkatkan integritas kita menjelang tahun politik, rekan-rekan semuanya. Kemudian kita tingkatkan kompetensi kita. Jangan cepat puas dengan kompetensi kita, karena kompetensi akan bagaimanapun kompetensi akan menjadi penyelamat Anda ke depan nanti, rekan-rekan semuanya. Dan eranya adalah era kompetensi sesuai dengan Peraturan Menpan Nomor 1 Tahun 2023 ya tentang jabatan fungsional, eranya adalah era kompetensi. Dan terakhir pesan buat kita semua, mari kita tingkatkan inovasi dalam pengadaan barang jasa. Jangan itu aja Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Mari kita benchmark negara-negara lain, negara tetangga kita misalkan ya, apa yang sudah mereka lakukan? Apa yang sudah mereka lakukan? Kita tinggal amati, tiru, modifikasi kita. Terus melihat apa yang menjadi tren sekarang, rekan-rekan semuanya, yang sekarang ini bisa bermanfaat untuk menunjang visi, misi organisasi Anda. Sukses buat rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.